machine learning implementation di Telkomsel gitu ya. Dan gimana machine learning can help accelerate digital transformation, especially in large corporation gitu. Kenapa aku highlight large corporation? Karena mungkin teman-teman di sini, aku yakin deh, pasti kelahirannya tahun 89, 90 gitu ya, muda-muda banget gitu ya. Di mana teman-teman tuh mungkin udah digital native gitu ya, born in digital era, yang agak berbeda sama large corporation seperti yang sudah misalnya let's say Telkomsel yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun gitu. Digital transformation is very very much needed gitu ya untuk large corporation to survive and untuk melayani teman-teman yang digital mindset dan digital savvy seperti teman-teman yang ada di Tech Titan sekarang ini gitu. Oke. Mungkin aku akan sedikit mengulas tentang digital transformations dan kenapa penting untuk large corporations. Terus beberapa roles di machine learning, terus ada machine learning use cases di telco company, dan terakhir adalah content personalization use case. Kita akan sedikit high level deep dive untuk content personalization ini. Oke. Oke. Seperti yang udah dijelasin tadi sama Mas Firman juga, digital transformation itu apa sih gitu. Jadi perusahaan itu apakah sekedar mengautomasi apa yang tadinya manual menjadi digital, apakah itu gitu ya. Sebenarnya digital transformation itu distimulasi atau diinisiasi awal itu dari pergerakan teknologi atau dengan adanya data gitu. Dan akan merubah proses yang membutuhkan talent untuk mengakselerate transformasinya gitu. Jadi digital transformation itu untuk large corporation semacam Telkomsel gitu ya, atau mungkin banyak contoh lain gitu ya. Kalau teman-teman pernah browsing bahwa banyak perusahaan besar itu didisrupt dengan mendapat digital disruption dan harus melakukan digital transformation gitu ya. Bahwa sebenarnya digital transformation bukan suatu digital disruption itu bukan suatu ancaman, tapi sebagai opportunity, peluang baru suatu perusahaan untuk mendapatkan bisnis opportunity baru gitu kira-kira teman-teman. Dan di sini kita mungkin lihat gimana sih terjadinya di Telkomsel dan bagaimana digital talent itu sangat berperan terhadap digital transformation gitu. Jadi kalau misalnya kita highlight ini, kalau misalnya menurut salah satu artikel dari Harvard Business Review, itu ada 3 komponen penting adalah teknologi, data, dan talent gitu ya, dan strong leader untuk melakukan digital transformation. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang gitu ya, teknologi apa sih yang memunculkan atau menstimulasi digital transformation gitu ya. Seperti misalnya ada Internet of Things sekarang kan ya, ada Internet of Things, dengan adanya big data, dengan adanya AI dan machine learning, dengan adanya 5G teknologi gitu ya. Jadi banyak teknologi yang udah mengenable kita untuk melakukan digital transformation dan digitalisasi bisnis. Nah, digitalisasi itu juga membuat munculnya talent-talent baru yang mungkin 10 or 15 years ago doesn't exist gitu. Jadi kayak software engineers, UI UX experts, data scientists, data engineers gitu ya, machine learning engineers, banyak banget talent atau profesi baru yang muncul karena adanya digital business ini gitu. Dan ketiga adalah enormous data. Jadi kayak kita teman-teman tahu sendiri, kita kan bangun pagi itu udah mungkin buka sosial media atau baca berita gitu. Itu semua yang layanan atau service yang dirasakan oleh teman-teman semua itu sebenarnya ada aliran data buat Telkomsel di belakangnya gitu yang kita olah untuk memperbaiki service, untuk melakukan tadi mungkin ada yang nanya tentang churn prediction atau mungkin melakukan personalisasi atau rekomendasi produk gitu. Jadi banyak banget digital transformation dan digitalisasi ini merubah atau mendisrupt bisnis yang bukan menjadi ancaman tapi menjadi peluang bisnis yang baru gitu kira-kira. Nah, sebenarnya skill set-nya apa aja sih? Ada roles apa aja sih di machine learning gitu ya? Oke. Mungkin saya highlight 3 role ini aja gitu ya. Jadi ke dalam machine learning dan kesehariannya di setiap use case biasanya kita membutuhkan 3 role ini gitu. Seorang data engineer, data scientist, dan satu lagi satu role menarik ya, machine learning engineer yang mungkin baru baru terlihat
gaungnya tuh di 3 atau 4 tahun belakangan ini gitu. Jadi dulu banyak orang pengen jadi data scientist gitu ya. Sementara sebenarnya the pool is very big gitu. Jadi banyak talent atau skill set lain yang bisa teman-teman gali untuk masuk ke dalam ranah digital dan ranah data profesional ini gitu. Seperti contohnya, sebenarnya seorang data engineer tuh apa sih gitu. Jadi data engineer itu bertanggung jawab dari mulai misalnya teman-teman buka suatu website itu kan masuk ke Telkomsel gitu datanya. Dia bertanggung jawab atas aliran data itu masuk ke dalam suatu data warehouse atau data lake. Dia melakukan proses ingestion, melakukan proses cleansing dan transformation sampai akhirnya data itu bersih dan meaningful sehingga seorang data scientist atau data analis bisa menggali insight atau mendapatkan informasi behavioral tentang seorang pelanggan gitu. Misalnya orang di Jakarta itu sukanya apa sih, pagi-pagi bukanya apa, atau misalnya bangunnya jam berapa gitu. Beberapa hal bisa derive dari informasi yang kita dapat dari data tersebut gitu. Nah, sementara itu kalau misalnya data scientist tugasnya apa sih? Kalau data scientist lebih banyak melakukan ML model development to help business win competition and increase customer experience. Jadi machine learning itu banyak pemanfaatannya bisa jadi dari bisnis atau meningkatkan customer experience atau meningkatkan layanan ke pelanggan, itu banyak sekali pemanfaatannya. Yang terakhir adalah machine learning engineer, suatu apa ya menurut saya role yang baru 3-4 tahun belakangan ini ya mungkin terdengar gaungnya dan menarik sekali gitu ya. Ini tugasnya juga penting. Jadi kalau misalnya tadi data scientist membuat model, apakah berhenti di situ gitu kan ya? Model itu harus diimplementasi menjadi sesuatu proses di mana masuk ke dalam journey pelanggan gitu. Jadi ini adalah tugasnya seorang ML engineer mengimplementasi dan mengotomasi machine learning model itu di production environment dengan seefisien mungkin lah, secepat mungkin, seefisien mungkin gitu. Sebenarnya skill setnya apa aja sih yang harus dimiliki gitu ya. Kalau misalnya data engineer mungkin knowledge in data platforms, in data storage gitu-gitu ya. Terus dia juga harus punya keahlian di bidang SQL atau Python atau PySpark. Terus dia juga harus expert di ETL. Jadi dia harus tahu data storage yang paling efisien itu untuk suatu use case itu seperti apa gitu. Nah, kalau data scientist, dia harus punya deep knowledge of maths and statistics gitu. Tadi seperti udah di-mention sama Mas Firman gitu. Jadi sebenarnya core dari seorang data scientist atau machine learning model itu adalah matematik gitu. Jadi dia harus punya mathematical skill, data science skill, terus ada business understanding juga gitu. Jadi kita nggak mungkin bikin suatu model tanpa mengerti bisnisnya gitu. Misalnya kita pengen tahu kita pengen tahu orang mana sih yang paling bagus ditawarin misalnya paket Games Max gitu ya, kan salah satu paket Telkomsel itu adalah paket Games Max. Tanpa kita mengerti bisnisnya Games Max itu sebenarnya paketnya isinya apa aja sih, produk sellingnya itu apa sih gitu, kita akan susah untuk membuat suatu model yang baik gitu. Nah, terakhir itu adalah IT software engineers gitu. Jadi machine learning ini biasanya adalah teman-teman yang memang suka programming gitu. Jadi dia punya sedikit knowledge di maths and statistics juga, punya pemahaman di MLOps framework dan language juga gitu. Jadi semua role ini berkontribusi dalam keberhasilan sebuah machine learning use case gitu kira-kira teman-teman. Dan KPI-nya juga masing-masing atau raportnya itu masing-masing berbeda. Jadi kalau data engineer itu harus menghasilkan reliable data pipeline gitu ya, data yang bagus, data yang akurat, data yang dengan high quality yang bagus. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau di istilah data scientist atau pembuatan model adalah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi data engineer juga memiliki peranan penting supaya data yang diolah oleh seorang data scientist itu data yang bagus secara quality sehingga menghasilkan prediksi yang juga bagus gitu kira-kira teman-teman. Nah, data scientist itu kan raportnya adalah model akurasi yang bagus, model robustness, dan di implementation strateginya itu seperti apa sih? Dia harus ngimplement model ini di journey pelanggan yang sedang melakukan apa, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah machine learning engineer.
Nah, ini analoginya seperti ini. Misalnya teman-teman lagi buka website atau aplikasi Meta Komsel gitu ya. Terus ada fitur yang diprakarsai oleh machine learning di mana kita mau merekomendasikan suatu produk gitu. Kalau misalnya teman-teman harus menunggu 30 detik untuk rekomendasi produk itu keluar, mungkin teman-teman udah keburu pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya ini, makanya tugas berat dari atau tugas penting dari machine learning engineer itu adalah bagaimana menghadirkan tadi rekomendasi produk itu dalam acceptable time frame yang dari pelanggan tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dari machine learning dan machine learning engineer itu jadi penting gitu ya? Karena data science menurut kami ya yang terjadi di Telkomsel sekarang ini terdapat pergeseran atau perubahan dari data science life cycle itu gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sering diajari bahwa data science process adalah one directional process. Jadi data itu di ingest, di cleansing, dilakukan exploratory, terus model development sampai akhirnya deployment gitu ya. Terus abis itu kan udah deploy terus dan what's next gitu. Sebenarnya sekarang adalah banyak dilakukan eksperimen atau istilahnya test and learn gitu ya. Jadi kita nge-deploy suatu model dan itu nggak akan berhenti di situ gitu. Jadi setelah kita deploy model itu, terus kita amati gimana sih respon pelanggan terhadap misalnya rekomendasi produk yang kita kasih, apakah diambil, apakah cuma dilihat terus di forget gitu ya. Itu akan menjadi suatu loop balik lagi ke data training atau misalnya pembuatan hipotesis itu, sehingga full cycle MLOps platform itu adalah loops of learning, fine tuning, and deployment. Jadi dia always continuously learning, continuously deploying, and relearning from the feedback dari pelanggan atau dari interaksi pelanggan tersebut gitu. Jadi kira-kira itu teman-teman. Jadi mengapa belakangan ini role machine learning engineer dan software engineers itu banyak terjun di bidang data, karena seperti ini, kita memerlukan satu closed loop untuk mendapatkan pembelajaran dari machine learning model yang kita sudah deploy di production. Kira-kira seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini dia playground-nya teman-teman di machine learning gitu. Jadi kita ada dua environment. Satu adalah environment development, di mana di sini biasa teman-teman mungkin di mana data science bekerja gitu ya, dan environment production atau machine learning operations gitu. Jadi kalau kita coba lihat high level functionnya gitu ya. Pertama, kita ada di sini ya, data science model development. Di sini mungkin teman-teman udah familiar dengan Jupyter Notebook gitu ya. Di sini kita melakukan analisis terhadap data-data yang kita dapatkan dari feature store atau yang tadi dibikin oleh seorang data engineer. Jadi kayak misalnya kita mau bikin contohnya churn model gitu, kita analisis dulu sebenarnya churn rate yang tertinggi itu adanya di mana gitu. Terus misalnya apakah device berpengaruh terhadap churn rate, apakah lokasi berpengaruh terhadap churn rate. Jadi semua model development itu dilakukan oleh data scientist di environment development gitu. Nah, kedua adalah feature store. Jadi dan seorang data engineer itu bertugas untuk membuat suatu feature sebanyak-banyaknya gitu. Jadi misalnya kayak contoh di dalam suatu data telco gitu ya, kan ada data browsing, ada data recharge, ada data penggunaan, ada device gitu. Jadi seorang data engineer harus mampu membuat variabel turunan atau atribut-atribut dari semua data domain dengan quality yang sangat baik, sehingga data scientist dapat bekerja di environment development gitu ya. Terus ketiga, ini adalah responsibility dari data engineers dan machine learning engineers adalah meng-ensure bahwa semua atribut itu ready dan in a very high quality untuk model scoring atau operational model scoring gitu. Jadi untuk setelah itu ya kita masukkan ke model registry supaya kita tahu model mana sih yang terakhir, atau versioning model mana yang kita terakhir deploy ke production, dan bagaimana performance-nya, sehingga apakah kita mau melakukan fine tuning, terus kita mau rollback, kita tahu version mana yang give the best performance pada saat itu gitu. Nah,
terakhir adalah performance monitoring. Nah, di sini juga penting buat data scientist dan data engineers untuk melihat performance dari model dan feedbacknya gitu. Jadi misalnya apakah model itu sudah mulai shifting di output, apakah sudah mulai shifting di behavior gitu. Ini performance monitoring itu sangat penting untuk sebagai indikator awal apakah model ini harus udah di retrain atau belum gitu. Apakah harus sudah di refinement atau belum, apakah segmennya sudah berubah gitu. Dan atau untuk seorang data engineers untuk memantau apakah quality data yang di deliver itu sudah memenuhi sehingga tidak menyebabkan shifting di machine learning modelnya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kalau machine learning use cases di telco ya, sebenarnya banyak banget machine learning use cases di telco. Kita bisa ngekategorisasikan di banyak dimensi ya. Cuman ini saya coba di 4 dimensi ini. Jadi kita mencoba ngetap dengan atau mentouch machine learning model atau analytical model itu di setiap journey pelanggan gitu. Misalnya contohnya apakah kita bisa customer acquisition, apakah kita bisa membuat orang-orang menjadi adopt paket gitu. Misalnya kita pengen orang tadinya nggak pakai paket broadband bulanan jadi paket broadband bulanan, atau misalnya kita pingin orang-orang tadinya tuh nggak beli paket misalnya HBO Go atau misalnya nggak beli paket Disney Hotstar jadi beli Disney Hotstar. Ini ada beberapa use case yang bisa kita develop berdasarkan business requirements gitu. Atau juga misalnya kita bisa membuat sebuah model yang untuk merekomendasikan best package apa sih buat pelanggan. Jadi misalnya teman-teman sukanya nonton film atau jangan sampai ditawarinnya kan, mungkin kalau misalnya sukanya nonton gitu ya, kalau ditawarin Disney Hotstar kan mungkin jadi senang gitu ya, tapi kalau ditanyain sesuatu ditawarin sesuatu yang nggak relevan kan mungkin jadi nggak senang gitu. Jadi ada internal monetization atau mempergunakan data di internal Telkomsel untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau meningkatkan experience pelanggan gitu. Jadi ada juga attribution modeling, ada juga content personalization, kita juga punya OCR processing dan uplift modeling. Jadi ini hanya beberapa kasus use cases yang ada di telco. Kita juga engage ke external party gitu. Jadi di Telkomsel ada satu bagian B2B yang tugasnya adalah gimana sih kita bisa membantu other business gitu ya untuk helping their business untuk lebih maju lagi gitu. Misalnya kayak insight analysis misalnya dari antara satu mall dan mall lainnya, sebenarnya orang yang datang ke mall ini itu seperti apa sih, demografinya seperti apa, apakah kita bisa menawarkan atau gimana sih kita bisa membuat mall kita lebih mallnya suatu bisnis itu lebih ramai atau seperti itu. Dan keempat mungkin adalah retention. Kita juga punya beberapa use cases yang untuk memprediksi churn prediction atau orang yang akan berhenti berlangganan paket, sehingga kita bisa menawarkan paket-paket Telkomsel yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kita menggunakan data dan digital itu the option is endless gitu, tergantung kreativitas kita untuk mengolah data dan mengeksplor data sehingga menjadi suatu business values gitu. Oke. Sekarang kita mungkin aku akan contohin salah satu content personalization use case gitu ya. Ini kenapa aku kasih buku gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini gitu ya, kan ada banyak banget buku gitu atau konten lah ya. Terus kita kan bingung ya, sebenarnya yang bakal kita baca itu yang mana sih yang menarik buat gue nih. Misalnya gue sukanya adalah fiction atau non-fiction atau misalnya misteri. Sebenarnya suka apa gimana sih gitu. Yang mana sih yang harus gue baca gitu. Jadi hal-hal seperti itu, kenapa content personalization itu membantu? Karena dia itu membantu memilihkan dari ribuan konten yang ada gitu ya, membantu memilihkan apa sih yang kira-kira relevan buat teman-teman gitu. Misalnya apakah teman-teman suka fiction, apakah suka thriller, apakah suka misalnya misteri gitu. Jadi dia membantu memilihkan. Itu adalah gambaran besarnya mengapa kita apa sih sebenarnya content personalization use case itu gitu ya. Nah, contohnya di Telkomsel adalah salah satunya adalah kita nge-deliver buat dunia games gitu. Kenapa sih kita butuh personalization content gitu? Jadi
karena menurut ini banyak banget penelitiannya gitu ya, bahwa semakin kita mempersonalize konten atau makin relevan gitu ya, kayak gue banget nih ya gitu, website-nya tuh gue banget, gue suka apa tiba-tiba dia nampilin gitu ya. The more kita increase relevancy, the more likely dia itu akan stay, the more likely dia akan purchase something from our site gitu. Regardless kita tuh menjual sebenarnya jualan apa, apakah kita let's say jualan konten yang emang pingin orang-orang baca aja, stay kita, terus balik lagi untuk baca semua berita atau semua artikel yang kita terbitkan, atau misalnya kita dalam contoh ini misalnya si Dunia Games itu adalah jualan voucher gitu ya. Dan dia juga ada turnamen gamers yang sering diikuti oleh berbagai macam gamers dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kenapa kita personalize konten gitu ya, kenapa ini menjadi use case atau machine learning use cases yang menarik, karena dia bisa menginfluence purchase decision dan dia memudahkan dan simple gitu. Jadi misalnya contohnya teman-teman masuk ke dunia games gitu ya, teman-teman teknik kan, terus aku suka nih playing Free Fire gitu. Ada nggak sih tips and trick buat Free Fire? Apakah kita harus numpuk ke semua archive gitu untuk mendapatkan konten tentang Free Fire gitu kan? Sebaiknya enggak gitu ya. Terus ataukah misalnya ada upcoming turnamen yang mungkin akan membuat saya interest untuk ikut gitu ya. Itu juga contoh kedua. Terus atau enggak misalnya kita udah sering nih ya beli voucher di sini Mobile Legend gitu ya lewat Dunia Games, terus tiba-tiba ada promo kan, pengen juga kita dapat notifikasi ini ada promo nih, ternyata jadi tertarik. Itu mengapa sih kita butuh personalization, karena kita semakin increase relevansi, the more likely dia purchase something from our business gitu. Nah, data apa aja sih yang kita olah gitu ya dalam kasus ini? Jadi pada saat pada umumnya pada saat kita register ke suatu website yang menyediakan konten, pasti akan ditanyakan sebenarnya kamu sukanya apa sih, kamu sukanya preferensinya apa gitu. Jadi kita bisa ada juga data-data user dan user preferensinya seperti apa sih yang dia declare gitu. Terus ada juga data demografinya, ada interaction logs. Jadi interaction, apakah dia menchat artikel ini terus dia baca berapa lama, terus apakah dia cuman baca terus dia langsung ignore gitu ya. Jadi beberapa interaction logs, ada visiting time, ada visit duration, ada purchase behavior dari voucher misalnya, terus ada artikel comments, ada like atau dislike, dan bookmarks. Semua data ini diolah oleh machine learning model sehingga menjadi suatu konten yang dynamic gitu. Jadi kita pengennya the higher relevansi kepada kesukaan seorang user atau pelanggan gitu ya, the more likely they will engage to our website gitu. Jadi kita akan memberikan dynamic content, kita akan memberikan personalized content based on user preference and interest gitu ya. Terus bisa juga user preference dan interest itu berbeda dengan apa yang di-declare gitu. Jadi dari interaction logs kita akan kelihatan bahwa misalnya dia dia sebenarnya declare-nya suka games Mobile Legend gitu, atau misalnya suka gamesnya mobile games, tapi ternyata dia juga ngelihat konsol games misalnya kayak Xbox atau PS atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada hidden information yang kita bisa lihat yang nggak di-declare sama pelanggan tersebut gitu. Nah, selain itu, di personalization kita juga pingin introduce variety lain gitu, biar nggak bosen gitu. Jadi, kita pengen introduce konten-konten lain supaya pelanggan itu bisa expand their interest gitu juga gitu ya. Jadi, salah satu benefitnya adalah seperti itu. Oke, sekarang gimana sih aliran machine learning implementation-nya gitu. Jadi sebagai contoh, jadi dari gamers website itu seorang data engineer akan mengingest datanya, data interaction-nya sama data sebuah tadi yang udah kita sebutin ya, udah aku sebutin ke dalam suatu database. Nah, seorang data scientist akan mengeksplor gitu ya. Sebenarnya orang itu kan mungkin tipe-tipenya ada yang frequent visitor, ada yang cuma sekali dua kali, ada yang sampai beli, ada yang cuma baca aja gitu ya. Jadi dia akan menerbitkan insight untuk product managers atau product owners untuk tahu sebenarnya visitor di website saya itu seperti apa gitu. Jadi dari insight itu mungkin akan data scientist akan mendevelop suatu model untuk diimplementasi dan dijalankan personalisasinya dan disesuaikan dengan gamers profile-nya untuk akhirnya di-deliver personalized content itu gitu.
Nah, karena digital business itu adalah harus memberikan business value gitu ya. Jadi matriks yang keberhasilan suatu machine learning model atau personalization itu bukan cuma dari matriks technical, jadi kayak AUC, ROC atau saya precision atau recall gitu ya, bukan cuma itu gitu. Jadi apakah that machine learning model itu bring values or not, kita harus melihat business matrixnya gitu. Misalnya apakah page views sama web impressionnya naik atau enggak, apakah click through rate-nya naik atau enggak, conversion rate-nya seperti apa, apakah monthly active user-nya naik atau enggak gitu. Jadi implementasi machine learning harus sejalan dengan business matrix juga gitu, karena pada intinya kita kan mau mengimplementasi machine learning untuk bring values to the business juga gitu, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Ini ada beberapa machine learning model atau algoritma yang bisa dipakai untuk melakukan personalisasi ya. Ada content based filtering, collaborative filtering, ada Gaussian decay function dan popular content gitu. Saya contohnya content based filtering itu apa sih? Misalnya ada suatu artikel yang udah artikel atau misalnya voucher yang udah dibeli oleh seseorang gamers gitu ya. Terus tiba-tiba atau misalnya ada artikel lain yang secara equidistant distance, jadi secara similarity itu very similar dengan apa yang dia sudah baca gitu, jadi kan dia mungkin tertarik dengan artikel lain itu, jadi kita merekomendasikan kepada si gamers tersebut gitu. Dan kedua misalnya collaborative filtering, jadi ada dua orang pembaca atau visitor di website kita gitu ya, dia membaca suatu artikel yang sama. Nah, tapi ada satu artikel yang mungkin ini dia membaca artikel yang sama, terus nanti mungkin ada satu artikel yang sudah dibaca sama si gamers yang perempuan misalnya ya, terus belum dibaca di gamers yang laki-laki ini. Nah, ini konten seperti ini bisa ditawarkan oleh ke user yang lainnya gitu. Terus juga ada Gaussian decay function, ini untuk let's say misalnya kita mau menawarkan voucher apa sih, voucher gamers apa sih yang paling relevan ke pelanggan tersebut gitu ya. Jadi kita melakukan pembobotan terhadap recency apa sih voucher yang paling terakhir dia beli atau paling sering dia beli gitu. Dan terakhir adalah popular content. Kenapa kita pakai popular content? Karena seperti yang udah saya mention di sini juga ya. Jadi tiga hal ini this will work kalau misalnya kita punya have enough information of that user gitu. Jadi kalau usernya itu udah cukup aktif di website kita gitu ya, kita punya enough historical interaction data akan user itu, kita bisa menggunakan tiga metode ini. Tapi kalau misalnya orang itu baru gimana gitu? Kalau misalnya dia baru join atau dia baru 5 hari join gitu ya, belum punya banyak informasi mengenai pelanggan itu, kita bisa menawarkan popular konten. Jadi kita untuk menstimulasi gitu. Jadi popular konten yang banyak dibaca orang itu baca. Jadi kalau dia klik, kita jadi eventually kita akan tahu sebenarnya selera dia itu seperti apa gitu. Jadi dia akan bagus untuk user-user baru atau misalnya user-user yang dimana kita tidak punya enough information atau enough data. Terus terakhir adalah untuk produk atau new content gitu. Nah, performance metrics dari machine learning model itu juga bermacam-macam ya. Kalau misalnya contoh ini adalah mean average recall, ada mean average precision. Jadi sebenarnya machine learning model itu bergantung dari use case-nya. Ada semua harus berdasarkan precision atau recall atau misalnya ROC gitu ya. Jadi dalam kasus ini kita bisa melihat dengan mean average recall dan mean average precision, sehingga kita bisa men-stacking atau prioritize algoritma apa sih yang kita akan gunakan gitu. Nah, sebenarnya apakah harus satu algoritma saja ataukah bisa dua atau bisa tiga, itu ini karena ini machine learning itu adalah suatu eksperimental juga ya, jadi nggak ada jawaban pasti gitu sebenarnya. Bisa jadi kita men-stacking beberapa algoritma dan kita prioritas, pada intinya apa yang increase relevansi gitu. Apakah kita bisa mendapatkan suatu output yang paling relevan kepada pelanggan dan selain memiliki performance matrix yang bagus, tapi juga memiliki business matrix yang bagus gitu. Jadi pada akhirnya kan
machine learning model itu harus membring values to the business juga gitu. Jadi dalam kasus ini kita bisa melihat preference extraction dari interaction-nya, kita build up user preference ya, kita bisa implementasi content based filtering bareng sama collaborative filtering bareng sama popular content gitu. Jadi atau misalnya kita sudah deploy terus kita learning, oh ternyata this doesn't work, kita bisa ngerubah lagi gitu dengan MLOps pipeline yang tadi dinamis itu gitu. Oke, oke, bisnis benefitnya apa sih? Nah, itu tuh tadi udah diimplementasi beneran teman-teman. Jadi apa namanya, kita bisa ngelihat bahwa kita bisa nge-improve user engagement by 97%. Jadi kita tahu bahwa tadinya orang itu let's say nggak buka relevan artikel, jadi buka relevan artikel. Berarti kan dalam hal itu kita udah berhasil membuat dia engage atau stay di website kita sedikit lebih lama daripada sebelumnya gitu. Jadi kita udah improve user engagement, better customer experience juga gitu dengan monthly active usernya yang naik by 30%. Terus dengan kita mempermudah mereka menemukan voucher-voucher yang mungkin mereka suka atau relevan dengan keinginannya, jadi kita bisa nge-boost revenue by 400 times compare to previously kita nggak pakai recommendation. Jadi sebenarnya business benefit dari machine learning implementation itu sangat banyak. Di large corporation itu juga masih sangat banyak peluangnya gitu teman-teman. Karena teman-teman mau terus belajar dan meningkatkan kompetensi di bidang ini gitu. Mungkin jadi gitu aja. Jadi dari summary-nya, talent and skill set ya, digital transformation itu has introduced new talents that isn't here maybe 10 years ago. Mungkin 10 years ago kita nggak kenal namanya itu adalah UI UX, kita nggak kenal namanya machine learning engineer atau data scientist gitu. Jadi ini the option is endless. Teman-teman punya banyak kesempatan untuk mengasah skill set dan technical skill set juga gitu ya, untuk kedepannya berkontribusi terhadap digital transformation secara global di Indonesia gitu ya. Terus kedua adalah machine learning for business itu harus bring values gitu, nggak melulu money gitu ya, cuman mungkin engagement atau customer experience, tapi bukan cuma buat gaya-gayaan gitu sebuah machine learning model itu gitu. Terus ketiga adalah eksperimen gitu, meskipun jadi dalam suatu machine learning itu use case itu biasanya memang tidak ada aturan baku gitu harus seperti apa gitu ya, jadi tapi kita dikasih ruang untuk eksperimen atau mengimplementasi dan kita ngelihat feedbacknya seperti apa di dalam technical dan business metrics gitu, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, thank you, sekian dari saya.